Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pengukuran dan pengendalian aset. Dengan anggota kelompok yang pertama yang ada Nadia Alivia Zahra dengan NIM akhir 049, kemudian Roza Kusuma Maida dengan NIM akhir 269, Herlinda Vina PE dengan NIM akhir 477, Septian Aji Nugroho dengan NIM akhir 377, Elda Fri Lestari dengan NIM akhir 304, dan yang terakhir Mika Wahyu Pamungkas dengan NIM akhir 419. Baik, yang pertama yaitu perspektif peneliti dalam akuntansi. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian aset, yaitu aset adalah dalam akuntansi didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian menurut International Financial Reporting Standards, aset adalah sumber daya yang memiliki potensi menghasilkan arus kas bagi perusahaan. Kemudian klasifikasi aset berdasarkan karakteristik dan jangka waktu pemanfaatannya antara lain yang pertama itu aset lancar atau current aset, yaitu aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan dalam waktu 1 tahun seperti kas, piutang, dan persediaan. Kemudian aset tidak lancar atau non-current aset, yaitu aset yang memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun seperti properti, pabrik, peralatan, dan investasi jangka panjang. Kemudian aset berwujud atau tangible asset, yaitu aset yang memiliki bentuk fisik seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Yang terakhir yaitu aset tidak berwujud atau intangible asset, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Kemudian pengukuran aset dalam akuntansi. Pengukuran aset adalah proses penentuan nilai atau harga aset dalam laporan keuangan. Beberapa basis pengukuran aset yang digunakan yaitu yang pertama, gaya historis atau historical cost, yaitu nilai aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Kemudian nilai wajar atau fair value, yaitu nilai aset ditentukan berdasarkan harga pasar terkini yang dapat diperoleh dari transaksi yang wajar. Kemudian biaya kini atau current cost, yaitu nilai aset ditentukan berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aset serupa di masa kini. Kemudian nilai realisasi bersih atau net realizable value, yaitu estimasi harga jual di pasar dikurangi dengan biaya penyelesaian atau penjualan. Dan yang terakhir yaitu nilai pakai atau value in use, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset. Kemudian perspektif peneliti dalam pengukuran aset. Peneliti akuntansi memandang pengukuran aset dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu konservatisme, yaitu pendekatan hati-hati dalam penelitian aset untuk menghindari overstatement. Kemudian relevansi dan keandalan, yaitu informasi yang disajikan harus relevan bagi pengambilan keputusan dan andal dalam penyajiannya. Kemudian pragmatisme, yaitu pendekatan praktis dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan entitas. Dan yang terakhir yaitu teoritis, yaitu berdasarkan teori akuntansi dan standar yang berlaku. Baik, yang selanjutnya adalah perspektif metodologi akuntansi, ideologi versus nomotheis. Untuk perspektif ideologi sendiri, pendekatan ideologi ini menekankan bahwa akuntansi tidak hanya sebagai teknik objektif, tetapi juga sebagai alat sosial dan politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Nah, perspektif ideologi ini sering dikaitkan dengan salah tiganya. Yang pertama, kritis dan interpretatif, di mana akuntansi dipandang sebagai konstruksi sosial yang bisa mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Lalu selanjutnya, subjektivitas. Data akuntansi dapat dipengaruhi oleh kebijakan, regulasi, dan kepentingan pemegang saham tertentu. Dan perspektif ideologi dikaitkan dengan konsekuensi sosial dan etis, di mana akuntansi dapat digunakan untuk mempertahankan status quo atau sebagai alat perubahan sosial. Yang kedua ada perspektif nomotheis. Pendekatan nomotheis berfokus pada pencairan hukum universal dalam akuntansi dengan menggunakan metode ilmiah. Dan perspektif nomotheis ini dapat dijadikan dengan positivisme dan empiris, di mana akuntansi dianggap sebagai ilmu yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah dengan analisis berbasis data kuantitatif. Dan objektivitas, informasi akuntansi harus bebas dan dari bias dan dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir, generalitas. Berusaha menemukan pola atau hukum yang diterapkan secara luas dalam berbagai konteks bisnis ekonomi. Nah, jadi dapat disimpulkan, jika tujuannya adalah memahami dampak sosial dan politik dari praktik akuntansi, maka pendekatan ideologi lebih relevan. Dan jika tujuannya adalah mengembangkan aturan dan model akuntansi yang dapat diaplikasikan secara universal, maka pendekatan nomotheis lebih tepat. Lalu kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam pengukuran dan metodologi akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif ilmu akuntansi. Akuntansi bukan sekedar angka dan laporan, tetapi memiliki banyak sudut pandang yang menarik. Pernah dengar istilah akuntansi adalah bahasa bisnis nggak? Nah, itu tuh karena akuntansi punya sistem yang mirip dengan bahasa. Ada simbol seperti angka, debit, dan kredit, serta aturan tata bahasa dan grammarnya, yaitu prosedur akuntansi. Dengan bahasa ini, perusahaan bisa berbicara kepada investor, pemerintah, dan pihak lain mengenai kondisi keuangannya.
Bayangkan akuntansi seperti buku harian perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi dicatat sebagai jejak keuangan. Seiring waktu, catatan ini berkembang dari sekedar mencatat aset hingga menganalisis bagaimana aset itu digunakan. Dengan melihat catatan ini, kita bisa menilai bagaimana perusahaan itu berkembang dan mengambil keputusan berdasarkan sejarah keuangan mereka. Kalau dulu akuntansi itu hanya mencatat sejarah, sekarang banyak yang berpendapat bahwa laporan keuangan harus menunjukkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi bukan hanya melihat gaya masa lalu, tetapi juga menggambarkan nilai aset yang sesungguhnya. Tujuannya apa? Supaya pengambil keputusan punya gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuangan perusahaan. Di era digital ini, akuntansi bukan sekedar angka di atas kertas. Akuntansi adalah sistem informasi yang membantu perusahaan mengambil keputusan. Akuntan ibarat penyampai pesan yang menghubungkan data keuangan dengan para pengguna informasi seperti manajemen, investor, dan pemegang saham. Semakin banyak sistem informasi ini, semakin akurat keputusan yang bisa diambil. Akuntansi sebagai komoditas. Poin pertama, permintaan akan informasi akuntansi itu tinggi. Nah, dalam dunia bisnis dan ekonomi, informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, seperti investor, manajer, pemerintah, dan masyarakat umum. Akuntan sebagai penyedia informasi yang bernilai bagi pasar. Nah, akuntan itu berperan sebagai penyedia informasi keuangan yang bernilai bagi pasar, sehingga keputusan bisnis dan investasi dapat dibuat berdasarkan data yang akurat. Poin ketiga yaitu pasar akuntansi memiliki sisi permintaan dan penawaran. Seperti halnya barang dan jasa lain di pasar, informasi akuntansi itu memiliki mekanisme permintaan dan penawaran, yang artinya semakin tinggi kebutuhan terhadap informasi akuntansi, maka semakin penting peran akuntan dalam menyediakan data yang relevan. Selanjutnya ada akuntansi sebagai ideologi, yaitu akuntansi mendukung kesadaran palsu dalam ekonomi kapitalisme dapat digunakan untuk menyamarkan hubungan sosial yang sebenarnya. Akuntansi berfungsi sebagai alat legitimasi sistem ekonomi yang ada. Nah, yang dimaksud di sini adalah akuntansi itu tidak hanya sekedar alat pencatatan transaksi, tapi juga memiliki peran dalam bentuk cara pandang masyarakat terhadap ekonomi. Dalam ekonomi kapitalisme, akuntansi dapat menciptakan kesadaran palsu dengan menampilkan informasi keuangan yang seolah-olah netral, padahal bisa digunakan untuk menyamarkan hubungan sosial yang sebenarnya. Contohnya adalah pada laporan keuangan perusahaan bisa disusun sedemikian rupa agar tampak sehat dan menguntungkan, meskipun kenyataannya perusahaan tersebut memiliki masalah keuangan atau melakukan praktik yang merugikan karyawan dan lingkungan. Dengan kata lain, akuntansi itu dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan sistem ekonomi yang ada. Baik, yang terakhir ada akuntansi sebagai ilmu sosial. Akuntansi dipandang sebagai ilmu sosial karena berpengaruh pada hubungan sosial dan keputusan ekonomi. Tidak hanya angka, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi dan regulasi. Nah, maksud di sini adalah akuntansi tidak hanya berfungsi dalam dunia bisnis, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan kehidupan sosial. Setiap keputusan yang dibuat berdasarkan laporan keuangan dapat memengaruhi banyak aspek, seperti kebijakan pajak, tingkah upah pekerja, investasi pemerintah, hingga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi itu berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan transparansi keuangan. Misalnya, perubahan dalam standar akuntansi atau peraturan perpajakan bisa mengaruhi bagaimana perusahaan itu melaporkan keuntungan dan pajaknya yang pada akhirnya itu berdampak pada ekonomi secara luas. Oke, selanjutnya yaitu perspektif pada penelitian dalam akuntansi. Perspektif dalam penelitian akuntansi. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang perspektif dalam peneliti akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam penelitian akuntansinya. Perspektif dalam penelitian akuntansi menentukan cara aset dan pengukurannya dikaji. Berikut ada beberapa perspektif utama. Yang pertama ada perspektif normatif. Jadi perspektif ini berfokus pada bagaimana aset seharusnya diakui dan diukur. Perspektif ini berbasis pada teori akuntansi dan prinsip yang ideal. Contohnya, standar akuntansi yang merekomendasikan penggunaan nilai wajar. Yang kedua ada perspektif positif. Jadi perspektif ini mengamati dan menganalisis bagaimana aset diukur dalam praktik. Perspektif ini berdasarkan data empiris dan perilaku perusahaan. Contohnya studi tentang bagaimana perusahaan memilih antara biaya historis dan nilai wajar. Oke, selanjutnya perspektif kritis. Perspektif ini menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik dari metode pengukuran aset. Perspektif ini mengkaji siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan akuntansi tertentu. Contohnya, studi tentang bagaimana pengukuran aset mempengaruhi keputusan investor dan regulasi pemerintah. Selanjutnya itu fondasi intelektual dalam akuntansi. Yang pertama ada akuntansi berbasis ekonomi marginal. Ekonomi marginal dan akuntansi konvensional yang didasarkan pada nilai dan laba ekonomi itu saling berhubungan, dikaitkan dengan nilai dari kemungkinan konsumsi di masa datang yang diperoleh dari taksiran nilai sekarang dari aliran arus kas mereka. Jadi ekonomi marginal itu ditampilkan sebagai tidak determinasi.
Yang kedua adalah akuntansi ekonomi politis. Jadi, akuntansi ekonomi politis ini sebuah pendekatan normatif, deskriptif maupun kritis terhadap penelitian akuntansi dan memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi keseluruhan. Jadi, akuntansi ekonomi politis ini menjelaskan tentang laporan keuangan pada pendistribusian laba. Kemudian yang terakhir ada akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik untuk akuntansi maupun disiplin ilmu bisnis. Jadi usaha tersebut itu diarahkan kepada adaptasi akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.